Selamat pagi Bapak, selamat datang di Ems Hotel. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan posisi apa yang Bapak ajukan di perusahaan kami. Terima kasih Bapak sebelumnya. Selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Afadai Madadin, asal dari Klaten, lahir pada tanggal 17 Oktober 2002. Sekarang saya berusia 20 tahun. Di Ems Hotel saya melamar sebagai supervisor FB service. Bagaimana sikap Anda jika bawahan Anda melakukan kesalahan tapi masih ada ikatan saudara atau mempunyai hutang budi? Untuk masalah tersebut, saya akan selalu bersikap profesional apapun itu, apakah itu dari keluarga saya atau saya mempunyai hutang budi, saya akan bersifat profesional dan meratakan semua hak dan kewajiban dalam menilai karyawan. Apakah Anda sudah siap dalam bekerja dengan tekanan? Saya sudah siap. Apa yang membuat Anda tertarik pada posisi ini di perusahaan kami? Di posisi ini saya tertarik karena ini adalah pengalaman saya yang baru. Saya belum pernah sebelumnya bekerja di bagian supervisor FB service ini. Sebutkan kekurangan dalam diri kamu yang sulit kamu hadapi dan bagaimana solusinya untuk meminimalisir. Untuk kekurangan saya orangnya tidak enakan atau istilah Jawanya itu pekiwuhan. Dalam hal arti dalam pekerjaan itu saya lakukan sendiri. Saya kurang percaya terhadap orang lain. Untuk mengatasi kekurangan saya akan berusaha lebih bisa work in the team. Itu saja Bapak. Bagaimana solusi Bapak ketika ada konflik dalam pekerjaan? Untuk jika ada masalah konflik dalam pekerjaan, saya akan mengatasinya dengan cara kekeluargaan dan tidak ada kekerasan. Apa yang bisa Bapak berikan untuk perusahaan ini? Sebelumnya saya pernah menjadi manajer dari perusahaan sebelumnya, FNB juga, dan itu saya akan dari sini saya akan memajukan perusahaan Bapak. Sebelumnya saya juga sudah memajukan perusahaan sebelah dan itu saya akan lakukan lebih baik lagi untuk perusahaan Bapak. Apa alasan Bapak berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Saya berhenti dari pekerjaan sebelumnya karena faktor jarak dari keluarga itu sangat jauh. Jadi saya harus pulang pergi sekitar 30 km dan itu membutuhkan waktu 1 jaman dan itu akan membuat kinerja saya menurun setelah sampai dari rumah ke perusahaan. Begitu Bapak. Lingkungan kerja seperti apa yang Bapak sukai? Lingkungan pekerjaan yang saya sukai adalah di mana sekitar lingkungan kerja saya itu tidak ada istilahnya orang toksik Bapak. Yaitu kita sama-sama bekerja, sama-sama belajar juga dan bisa bekerja sama secara profesional. Bagaimana Bapak mengatur prioritas pekerjaan? Saya akan memilih prioritas pekerjaan dari yang terpenting, yaitu untuk kepentingan umum terlebih dahulu daripada kepentingan saya. Apa yang Bapak ketahui tentang perusahaan ini? Sebelumnya saya sudah sedikit mengetahui dari perusahaan ini, yaitu dari website sendiri di Ems Hotel, website di Instagram juga saya sudah pelajari sedikit-sedikit untuk apa saja bagian FB service itu, apa saja job desk-nya juga sudah sedikit saya hafalkan. Apa rencana Bapak untuk 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan
saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target atau goals saya ke depannya, dan itu harus tercapai semua. Bagaimana Bapak akan berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan kami? Saya mempunyai sebelumnya, nanti jika saya diterima di sini, saya mempunyai visi misi yang akan saya beritahu kepada Bapak untuk visi dan sebuah misinya untuk mencapai visi tersebut atau mencapai goalsnya yang untuk 5 tahun ke depan. Apa pen- Apa pencapaian terbesar Bapak dalam karir yang relevan dengan posisi ini? Sebelumnya saya mengelola F&B juga, yaitu tenan di Lipo Plaza Yogyakarta yang bergerak di makanan dan minuman juga. Di situ saya sebagai manajer dari awal buka tenan tersebut sampai masa kejayaan ini, yaitu sekitar saya sudah bergabung di perusahaan itu pada April 2022 sampai kemarin 2023 ini, yaitu seperti bisa Bapak lihat nanti progresnya dari awal saya merintis karir tersebut sampai sekarang tenan saya tersebut sudah mencapai titik kejayaannya. Bagaimana Bapak beradaptasi dengan budaya perusahaan? Saya akan mengikuti budaya atau culture peraturan yang berlaku di sini, seperti saya menaati peraturan saya di lingkungan pekerjaan sebelumnya. Bagaimana Bapak menghadapi ketika mengalami konflik dengan rekan kerja? Saya akan mengatasi masalah tersebut tidak secara dendam ataupun apa. Saya pasti akan memaafkan jika rekan kerja saya yang berbuat salah duluan. Begitu juga jika saya yang salah, saya langsung minta maaf duluan untuk mencegah hal-hal yang tidak terenakan untuk kedepannya di lingkungan kerja. Berapa gaji yang Bapak harapkan jika disesuaikan dengan kinerja Bapak dalam membangun perusahaan? Saya sebelumnya pasti di perusahaan ini sudah ada untuk rata-rata gaji untuk di job desk saya ini. Saya akan mengikuti untuk peraturan di perusahaan ini tentang salary atau gaji di sini. Apa kelemahan yang Bapak miliki dan bagaimana Bapak mengatasi kelemahan tersebut? Untuk sebelumnya kelemahan saya adalah saya tidak enakan kepada orang lain, dan untuk cara mengatasinya saya akan lebih bekerja sama lagi dalam work in team atau bekerja dalam tim. Adakah prioritas lain selain bekerja di perusahaan ini? Tidak ada prioritas lain dalam sebelumnya di pekerjaan ini. Saya cuma melamar di Ems Hotel ini saja. Apa pencapaian terbesar Bapak yang dapat Bapak bagikan dalam karir Bapak? Untuk pencapaian saya selalu mengikuti seminar untuk menambah soft skill saya, dan saya sudah mempunyai sebelumnya pengalaman sekitar setahun menjadi manajer F&B juga. Antara rentang 1 sampai 10, seberapa siap Bapak bekerja di perusahaan kami dan jelaskan alasannya? Antara rentang 1 sampai 10, saya 10. Saya sangat siap untuk dalam pekerjaan ini. Dan alasannya karena apa? Saya untuk bekerja ini saya diniatkan karena ibadah juga yang tentunya, dan juga untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Saya untuk itu tidak mau perusahaan rugi untuk menggaji saya, dan saya akan mengimplementasikan untuk bagaimana perusahaan ini akan berkembang seterusnya dan mensejahterakan semua karyawannya. Bagaimana sikap Bapak ketika diajak bekerja sama?
Saya akan istilahnya merangkul duluan dalam bekerja sama. Saya akan menjadi pioner dalam bekerja sama. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam seleksi tenaga kerja? Untuk dipertimbangkan yaitu dari riwayat hidupnya atau pengalaman kerjanya, juga yang terpenting yaitu attitude atau perilakunya. Karena karakter tidak dapat dirubah seperti kita membalikan telapak tangan. Bagaimana Bapak membangun komunikasi dalam tim saat bekerja? Saya dalam berkomunikasi dalam bekerja, saya akan istilahnya menawari dulu apa maunya rekan kerja saya, apakah itu sesuai dalam visi misi pekerjaan atau tidak. Ketika ada teman kerja, Bapak yang tidak melakukan tanggung jawab pekerjaannya, apa yang harus Bapak lakukan? Saya akan menegur atau sesuai prosedur di perusahaan ini, yaitu surat perintah yang pertama, dan jika karyawan tersebut atau rekan kerja saya tersebut sudah maksimal 3 kali, yaitu akan dikeluarkan dari perusahaan ini. Saya akan bersikap tegas jika ada kelalaian. Saat Bapak menghandle tamu atau customer yang serasa tidak bisa Bapak handle lagi, apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana tahap untuk menyerahkan masalah tersebut kepada yang lebih berpengalaman? Sebelumnya saya akan meminta maaf terlebih dahulu jika saya tidak bisa menghandle masalah tersebut, dan saya akan memberikan istilahnya reward atau untuk customer saya. Jika tidak bisa, saya akan membicarakan ke atasan saya terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa Bapak melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah Bapak? Sebelumnya jurusan kuliah saya pariwisata. Saya melamar sebagai supervisor EB service dikarenakan ini adalah pengalaman saya yang baru, yaitu saya akan mengimplementasikan teori dari kuliah saya sebelumnya, yaitu hospitality. Meskipun agak berseberangan, tetapi saya akan terus belajar untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Apa motivasi Bapak bekerja di perusahaan ini? Saya mempunyai motivasi dikarenakan perusahaan ini saya nilai karena untuk progres untuk karyawan sendiri itu terstruktur, yaitu ada tingkatannya yang sangat cepat. Bagaimana cara Bapak untuk membuat kekurangan yang Bapak miliki tidak menjadi suatu hambatan dalam bekerja? Saya dalam bekerja, jika mempunyai kekurangan, saya tidak mencampurkan antara urusan saya pribadi dengan pekerjaan. Saya akan bersikap profesional jika sudah bekerja di dalam jam kerja tersebut, dan akan menjaga image perusahaan walaupun saya di luar lingkungan perusahaan. Apa yang akan Bapak lakukan ketika terjadi masalah di lingkungan pekerja? Jika ada masalah di dalam pekerja, saya akan mengatasi masalah tersebut dengan secara kekeluargaan. Jika Bapak ditugaskan untuk keluar kota di daerah terpencil dan minim jaringan dalam jangka waktu yang lama, apakah Bapak siap? Jika itu saya bisa dipindahkan dengan keluarga saya sangat siap. Jika Bapak mempunyai masalah personal dengan teman kerja Bapak, apakah akan mengganggu kinerja teamwork perusahaan? Jika saya mempunyai masalah dengan rekan kerja saya tidak akan mengganggu kinerja saya dalam perusahaan ini. Saya akan bersikap profesional
yaitu masalah personal maupun di pekerjaan saya tidak campur adukan. Tindakan apa yang dilakukan ketika mengetahui bahwaannya mengadu domba atasan lain? Saya akan bersikap tegas dan menelusuri terlebih dahulu apakah yang dibicarakan karyawan saya itu benar atau tidaknya. Saya akan menyelidiki terlebih dahulu, tidak langsung saya menyalahkan karyawan tersebut. Bisakah Bapak menggambarkan sebuah momen ketika Bapak merasa puas dalam bekerja? Jika saya merasa puas dalam bekerja, saya akan loyal, sangat loyalnya dalam waktu dan kinerja saya untuk perusahaan ini. Bagaimana sikap Bapak apabila ada yang mengkritik terkait pekerjaan Bapak? Saya sangat open-minded. Saya akan menerima semua kritikan maupun saran karena itu sangat membangun dalam kinerja saya. Jika tidak ada kritik, saya tidak tahu apa kesalahan saya. Apakah Bapak bersedia jika diminta untuk bekerja lembur? Saya sangat bersedia untuk bekerja lembur karena itu termasuk loyalitas dalam bekerja. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Terima kasih juga Bapak. Selamat pagi.